Halo teman-teman podcast Uang Bicara, saat ini kami sudah berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ibu Ayu Purwaryanti, Kepala Pusat Artificial Intelligence Institute Teknologi Bandung, ITB, untuk ngobrolin soal AI itu sebenarnya ancaman atau peluang. Mungkin Bu Ayu berkenan untuk menjelaskan terlebih dahulu saat ini teknologi AI ini udah secanggih apa sih Bu? Baik, terima kasih Mbak Alin. Kalau misalnya ditanya teknologi AI sudah secanggih apa, ini beragam sekali Mbak Alin. Mungkin Mbak Alin juga sudah banyak tahu ya informasi terkait misalnya aja nih yang kemarin dari mulai akhir tahun lalu rame itu kan ChatGPT ya. Iya Jadi betul. kalau ChatGPT rasanya sekarang banyak orang Indonesia juga sudah memanfaatkan untuk berbagai hal. Mm-mm. Ada yang memanfaatkan untuk marketing, ada yang memanfaatkan misalnya siswa untuk menjawab PR misalnya, programmer untuk mengecek bug yang ada di kode programnya. Jadi langsung ke masyarakat pun ternyata AI sekarang sudah bisa digunakan begitu. Nah, selain langsung ke masyarakat, AI juga banyak dipakai oleh industri dan pemerintah, Mbak Alin. Jadi Oke. contohnya kalau di luar itu untuk pertahanan keamanan, kalau misalnya Mbak Alin mengikuti begitu ya teknologi artificial intelligence di pertahanan keamanan di mana robot yang ada sekarang itu bukan hanya dikendalikan oleh manusia tapi robot yang bisa autonomous. Nah, itu kan sebenarnya salah satu perkembangan teknologi AI yang membuat si robot itu jadi autonomous gitu. Baik, ini salah satu yang sudah terjadi di Amerika Serikat adalah deepfake ya Bu, terkait dengan musim jelang pemilu di Amerika Serikat. Apakah ini juga perlu kita waspadai karena kita juga 2024 mau pemilu gitu. Kita tahu pemilu yang sebelumnya dengan hoax aja kita dengan sangat mudah terpecah belah, apalagi dengan sekarang adanya teknologi AI yang bisa bikin suara orang jadi semirip mungkin dengan aslinya, juga ada tadi image juga bisa direkayasa, bahkan video juga bisa direkayasa. Betul, betul Mbak Alin. Itu salah satu tantangan ya, resiko dari teknologi artificial intelligence. Memang PR-nya di sini adalah peraturan atau etika. Etika pemanfaatan AI itu seperti apa? Artinya ketika kita tahu nih ada sebuah video yang berupa deepfake yang sebenarnya di-generate oleh teknologi AI, harusnya ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang ketika orang yang memang merasa dirinya di-deepfake-kan melakukan sebuah pengaduan begitu. Itu suatu PR tersendiri Mbak Alin, karena di luar negeri pun belum semua negara siap untuk menghadapi penerapan atau apa ya berbagai persoalan yang terjadi karena teknologi ini sebenarnya. Belum semua negara siap ya, Bu. Kalau Hmm. di ITB AI Center apa saja, Bu, yang diteliti? Oh, kalau di Pusat AI ITB kita sebenarnya fokus ke bahwa AI itu adalah sebuah teknologi multidisiplin, bukan monodisiplin. Jadi bukan hanya orang ilmu komputer, bukan hanya orang elektro gitu ya. Tapi ini adalah sebuah teknologi yang kalau kita pengen dia bagus, maka sebaiknya dia sifatnya multidisiplin. Jadi pusat AI ITB itu menggabungkan berbagai keahlian yang ada di ITB untuk bisa menghasilkan sebuah teknologi AI yang memang berguna ya. Jadi misalnya penerapan AI di farmasi, penerapan AI di biologi, penerapan AI di astronomi, penerapan AI di planologi, di sipil, dan seterusnya, Mbak. Oke, baik Bu Ayu. Kita juga ingin tahu nih pendapat Bu Ayu terkait dengan tema kita pada hari ini. Jadi sebenarnya AI ini peluang atau ancaman karena katanya bakal banyak pekerjaan bahkan sekarang sudah mulai berlangsung yang akan hilang di masa datang akibat AI. Betul, Mbak Alin. Dua-duanya, Mbak Alin, AI itu, AI Iya. itu seperti teknologi yang lainnya. Dia pisau bermata dua. Kita bisa pakai dia untuk menyelakakan seseorang, tapi kita bisa juga pakai dia untuk membuat sebuah masakan yang enak, ya kan? Mm-mm. Begitu pula dengan teknologi artificial intelligence. Dia memang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pekerjaan kita, untuk mempermudah pekerjaan kita, untuk menurunkan cost, tapi sebenarnya dia juga bisa berbahaya. Jadi seperti tadi ya, menghasilkan deepfake, autonomous weapon itu adalah salah satu dampak AI yang kita anggap sebagai dampak negatif. Nah, terkait dengan kemudian apakah AI bisa menggantikan pekerjaan atau
akhirnya manusia tergantikan begitu ya oleh teknologi ini. Nah, ini ada satu apa ya, pekerjaan rumah memang bagi kita, bahwa ketika sebuah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang rutinitasnya diulang-ulang dan tidak membutuhkan sebuah inferensi Keahlian. berpikir yang rumit, Mm-mm. betul, maka itu memang bisa digantikan oleh artificial intelligence atau automation lainnya. Jadi bukan hanya AI gitu. Jadi contohnya misalnya ya, em, ada apa kalau misalnya kita parkir itu kan suka ada portal yang kemudian kalau kita lewat, kita simpan kartu QRS untuk bayar gitu kan ya, dia langsung terbuka gitu ya. Di situ kan sebenarnya peran yang penjaga portalnya jadi tergantikan ya, Mbak Alin ya. Mm-mm. Nah, ini kalau kita lihat ya dia digantikan oleh automation gitu. Nah, automation sendiri di dalamnya memang ada AI, tapi tidak semua automation adalah AI. Jadi kalau yang Mm. seperti saya bicarakan barusan, itu nggak ada AI-nya, Mbak Lin. Tapi kalau misalnya si portalnya terbuka karena ngelihat muka kita, dia mengenali bahwa kita itu memang adalah penduduk di komplek tersebut, nah itu baru pakai AI. Jadi ada proses pengenalan wajahnya. Kalau seperti itu, akhirnya penjaga yang ada di situ sebenarnya jadi bisa tergantikan atau minimal dikurangilah jumlahnya ya. Ini contohnya ya. Atau seperti misalnya customer service. Jadi di Brazil itu termasuk tempat yang customer service-nya banyak terkurangi jumlahnya karena teknologi chatbot. Jadi kalau customer service itu kan tempat orang untuk bertanya ya. Nah, tempat orang bertanya biasanya bertanya hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang rumit. Untuk hal-hal yang sederhana, ini sudah bisa digantikan oleh teknologi AI. Untuk hal-hal yang rumit, ya belum bisa gitu. Tapi artinya apa? Walaupun tidak full tergantikan, tapi memang ada sebagian yang akhirnya tergantikan gitu. Jadi sama seperti revolusi lainnya, revolusi industri lainnya ya, dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat begitu. Dan yang sekarang dibilang bahwa kita ada di dalam revolusi industri 4.0, salah satu karakteristiknya adalah teknologi artificial intelligence. Begitu pula dengan yang sebelumnya kan, Mm-mm. ketika awalnya tidak ada mesin sama sekali, kemudian ada mesin uap, berarti ada tergantikan. Tapi kemudian kita lihat di situ manusia bisa adaptasi. Jadi PR kita sekarang adalah, yuk kita adaptasi begitu. Karena teknologi ini tidak bisa dibendung. Industri ataupun yang lainnya, mereka akan melihat mencari yang cost-nya lebih kecil kan. Betul. Jadi jadi yang kita lakukan adalah ya kita harus bisa cepat adaptasi terhadap berbagai teknologi termasuk teknologi AI ini begitu. Berarti di sini kita dituntut untuk bisa beradaptasi ya Bu, seperti yang tadi sudah Ibu tekankan karena ini memang nggak bisa dibendung. Gimana caranya membuat kita senantiasa relevan di segala zaman, termasuk ketika ada sebuah revolusi baru datang seperti itu, seperti teknologi AI saat ini. Iya, intinya kita nggak boleh berhenti belajar. Jadi contohnya yang sederhana aja ya, seperti yang ChatGPT begitu ya. Seorang programmer, ini saya bicara programmer ya. Programmer antara programmer yang memanfaatkan teknologi, istilahnya namanya generative language model. Antara yang menggunakan si generative language model sama yang tidak menggunakan generative language model, kinerjanya akan berbeda loh. Jadi yang pakai generative language model dia akan lebih cepat. Karena kode-kode program yang standar udah dia bisa generate gitu. Yang tidak pakai dia akan ngetik lama gitu. Nah, di situ kita memang dituntut untuk selalu buka mata, buka telinga ketika ada sesuatu yang baru, jangan alergi. Jangan langsung menolak, apaan sih, bla 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 bla. Ntar dulu, coba dulu, lihat dulu, rasakan dulu, nggak sulit kok begitu. Karena kalau kita udah menolak sebuah kebaruan, ini akan sulit karena di luar nggak seperti gitu. Banyak orang yang udah siap dengan kebaruan itu dan mereka cepat adaptasi. Kita bisa kalah sama yang lain gitu. Misalnya nih ya, dari negara mana mereka kemudian pesan software ke kita misalnya ya, dibandingkan dengan pesan software ke negara Asia Tenggara lainnya misalnya. Ternyata negara Asia Tenggara lainnya sudah mau menggunakan si teknologi AI ini untuk mempercepat. Kita enggak. Ya mereka kan pilih yang cepat dong. Karena costnya kan lebih rendah gitu. Jadi ini nyambung ke persaingan juga. Arti gini, seperti programmer dia akan tetap ada pekerjaannya. Tapi antara programmer yang adaptasi dengan yang tidak, itu akan berbeda. Oke. Bu Ayu, saya mau minta tipsnya dong sebagai parents nih. Pasti anak-anak kita akan hidup di era yang lebih canggih lagi daripada sekarang. Gimana caranya biar kita bisa
membangun anak kita untuk senantiasa adaptif dan embracing new technology, tapi juga nggak kehilangan morality seperti itu, Bu. Setuju, ini memang PR buat kita ya, Balin. Iya, betul. Jadi misalnya gini ya, contoh sederhana, misalnya dari Heeh. sekolah disuruh bikin esai gitu. Mm-mm. Balin tinggal masukin deh ke ChatGPT. Keluar itu esainya panjang lagi, Ban. Ya Hmm. kan? Tapi kalau misalnya anak-anak diberi yang seperti itu, mereka tidak terasah kemampuan berpikirnya, mereka tidak terasah kemampuan ingin tahunya, kemampuan untuk mencari atau mempelajari studi literatur. Itu jadi problem gitu. Jadi si ChatGPT sendiri sebagai teknologi ada yang memang kita usulkan, kita sarankan untuk dipakai bagian mananya, tapi ada juga yang tidak gitu. Atau kalau perlu ya kita bandingkan antara yang dibuat oleh anak-anak sama yang tidak. Nah, kedepannya ya mau nggak mau, memang seperti sekarang pun kita mendampingi anak, ya, kedepannya pun seperti itu. Dan kita Hmm. juga nggak boleh ketinggalan. Jadi ya kita juga harus coba sendiri. Kita harus paham sebenarnya cara pakainya seperti apa. Dan kita ajak bareng-bareng, yuk kita bareng-bareng gitu. Kita bareng-bareng belajar tentang si teknologi AI ini ya, nggak cuma ChatGPT, masih banyak yang lainnya karena generatif image juga ada, generatif video juga ada, generatif suara juga ada gitu. Nah, itu pasti kita bukan hanya anak-anak yang adaptif, kita juga adaptif, tapi sambil sambil jalan sambil belajar bareng, kita sambil diskusi, Bu. Hmm. Jadi kita diskusi tentang berbagai nilai bahwa kenapa sih Bu aku kok nggak boleh nge-generate essay pakai GPT? Nah kita cerita kenapa. Karena yang paling penting itu adalah kemampuan analisis. Kalau kemampuan analisis ini diambil oleh teknologi, kita nggak punya apa-apa lagi gitu. Kemampuan analisis itu nggak boleh terlupakan ya, Bu Ayu. Ibu Hmm. sebagai seorang pengajar dan juga mungkin ini dihadapi juga pengajar-pengajar lain, ini soal plagiarisme adalah isu yang muncul dan merebak seiring dengan munculnya ChatGPT dan teknologi AI lainnya. Seperti apa sih overall insights dari Bu Ayu? Benar banget Mbak Alin. Jadi sekarang kalau usul saya sih ya ke Mm-mm. teman-teman semua yang pengajar juga, kita nggak bisa hanya memberikan tugas esai ke siswa ataupun mahasiswa. Di situ harus ada satu tambahan ujian lagi yang seperti tes lisan untuk mengecek apakah siswa ini paham apa yang ditulisnya. Karena kalau misalnya dia menggunakan teknologi AI untuk mengenerate esai, maka dia tidak akan paham apa yang ada dalam tulisan. Tapi kalau betul dia menulis, maka dia akan paham. Jadi memang PR di para pengajar sekarang, waktu untuk evaluasi kemampuan siswa jadi lebih lama dibandingkan sebelumnya. Karena kita harus investigate penuh ya tentang apa yang difahami oleh siswa begitu. Mm. Bu Ayu, kata beberapa yang saya baca, ini kan sebenarnya AI ini lebih mengancam ke eh, pekerjaan kerah putih ya Bu, bukan pekerjaan kerah biru seperti itu. Dalam hal pemilihan profesi dan juga apa yang ingin dilakukan di masa datang, kalau dari pandangan Ibu tuh seperti apa Bu untuk anak-anak muda sekarang? Ya, tetap akan ada ini ya. Contohnya di bidang hukum misalnya, Mbak ya. Mm-mm. Ada sekarang teknologi AI yang bisa membantu untuk pencarian kasus-kasus yang mirip dengan misalnya kita dapat sebuah kasus tertentu ya, atau apa ya, generate summary misalnya dari berbagai kasus. Tapi tetap Mbak akan ada manusia sebagai penanggung jawab penulis laporan tersebut. Gitu. Jadi AI untuk kasus yang seperti itu, yang kerah putih nih ya, saya cerita kerah putih, itu tetap sebagai alat bantu. Karena pada ujungnya harus ada yang tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil terkait dengan apapun itu pekerjaannya. Mau dia misalnya jaksa, notaris misalnya ya, apalagi ya, misalnya ini aja mesin translator. Ya, generatif LLM itu kan sudah bisa menghasilkan terjemahan begitu ya. Tapi kalau misalnya kita serahkan kepada orang, maka orang itu yang akan tanggung jawab terhadap apa hasil terjemahannya. Jadi si mesin translation yang sudah ada, alat-alat ini hanya membantu gitu. Tetap ujung-ujungnya ada yang tanggung jawab. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah profesi yang memang tetap harus ada penanggung jawab PIC-nya, itu tidak akan tergantikan oleh AI. Karena AI di situ hanya akan berfungsi sebagai alat bantu. Kita tidak bisa menyalahkan itu AI-nya salah, sulit. Kalau misalnya kita nyalahin AI-nya, nanti siapa yang mau diajuin ke pengadilan? Programmernya.
Mm-mm. penulis datanya, kan nggak bisa Mm-mm. gitu. Perusahaannya susah juga gitu. Jadi Betul. tetap keputusan akhir ada di manusia gitu. Misalnya kalau sederhana aja, misalnya ke depannya ya, walau alam, dokter misalnya. Kalau ketika dokter umum ada pertanyaan-pertanyaan yang gejala segala macam, dia bisa minta tolong sebenarnya teknologi AI ini untuk membantu memunculkan berbagai kasus yang mirip. Hmm, Tapi tetap keputusan akhir ada di dokter itu untuk baik. memutuskan kamu sakit apa, obatnya apa. Berarti ya tadi seperti Ibu bilang kemampuan analisa dan juga decision making ini sangat penting untuk tetap eh, ya tetap ada di manusia juga ujung-ujungnya ya Bu ya final say-nya. Nah, kalau dari proyeksi Ibu Ayu sendiri akan seperti apa nih teknologi AI di masa datang? Ya, ini kalau misalnya bicara akan seperti apa, tiap negara punya prioritas masing-masing, Mbak Alin. Ada yang prioritasnya di pertahanan keamanan. Makanya tadi saya cerita tentang robot, ya walaupun kita agak-agak waduh gitu ya, udah keluar nih teknologi robot-robot kecil yang ukurannya kecil membawa peledak dan dia otonomous gitu. Ya gimana lagi, itu memang memang kenyataannya seperti itu. Ya sebuah negara harus bisa siap gitu, defense-nya nanti seperti apa, karena teknologinya juga seperti itu. Terus di tempat lain juga ternyata bukan hanya ngomongin pertahanan keamanan, surveillance segala macam, di bagian seperti entertainment sendiri, Malin juga udah tahu ya ada video di generator gitu. Mm-mm. Jadi kayak pembawa berita itu udah nggak mahal lagi, kita bikin satu video pembawa berita yang orangnya itu generated. Kita bisa milih-milih bajunya apa, rambutnya apa, matanya apa, warna apa. Terus kita tinggal masukkan kalimat, kalimatnya sendiri bisa kemudian terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kita tinggal pilih mau suaranya jenis apa gitu. Jadi di entertainment sendiri, AI juga sekarang kalau saya ngelihatnya mulai banyak yang pakai begitu ya. Di Indonesia juga sama. Misalnya YouTubers, TikTokers itu juga banyak yang pakai suara yang di-generate dibandingkan mereka ngerekam suara sendiri. Kenapa? Karena kalau mereka ngerekam suara sendiri, itu waktunya lebih lama dibandingkan mereka pakai suara yang di-generate oleh AI. Jadi dalam satu Betul. hari mereka bisa memproduksi video yang lebih banyak lagi begitu. Jadi kalau menurut saya di berbagai bidang AI itu bakal banyak digunakan sih. Dari mulai yang tadi kaitannya sama pemerintah, kaitannya sama perorangan, kaitannya sama industri, ya asalkan memang datanya ada, persoalannya ada dan bisa diselesaikan oleh AI, maka biasanya akan ada orang yang mengerjakan itu. Baik, tadi kita sudah bahas antisipasi di level personal ya Bu Ayu. Kalau dari pemerintahan sendiri ada suggestion nggak Bu untuk pemerintahan seperti apa kita biar bisa sebagai bangsa itu adaptasinya lebih cepat kita nggak ketinggalan seperti itu. Karena mungkin contohnya aja di kampus nggak semuanya seperti di ITB kan Bu punya center khusus untuk artificial intelligence seperti itu. Mungkin ada perlu regulasi atau policy yang dari pusat itu terus turun ke bawah biar kita bisa istilahnya koheren ya Bu atau harmonis gitu. Kita bisa sama-sama tap in ke teknologi ini dan memanfaatnya dengan lebih efektif. Setuju Bu Alin. Memang salah satu PR di pemerintahan adalah terkait dengan peraturan, Mbak Alin. Apalagi di Mbak Alin ngomongin tentang 2024 di fake, wah itu betul-betul sih kita butuh butuh peraturan yang bisa melindungi tiap orang gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba saya di fake atau Mbak Alin di fake begitu ya, terus nanti lagi bicara apa di mana gitu kan, kita mau 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 ngadunya seperti apa gitu. Kita butuh butuh perlindungan dari negara terkait dengan efek negatif dari AI ini. Efek positifnya banyak, tapi efek negatifnya ada. Sebagai contoh gini loh Mbak Alin. Si ChatGPT sendiri kan sebenarnya ada satu problem ya, karena dia istilahnya tuh kurang transparan. Kita nggak tahu sebenarnya ketika kita bertanya sesuatu, dia menjawab, jawaban dia itu dasarnya dari mana, sumbernya apa. Itu nggak akan ada yang tahu. Karena memang secara teknologi tidak dirancang seperti itu. Teknologi dia adalah generate kata demi kata tanpa dia tahu sumbernya karena semua data udah didam duluan sama digabungin semua. Jadi dia nggak paham juga ini sumbernya dari mana gitu. Nah, persoalan tidak transparannya ChatGPT ini jadi persoalan di Europe Union. Di Indonesia sih enggak ya, tapi di sana itu mereka itu ada satu peraturan yang menyatakan bahwa setiap teknologi artificial intelligence itu harus transparan gitu. Nah, pertanyaannya Indonesia mau seperti apa? Itu butuh diskusi lagi sebenarnya Mbak Lin.
Betul kalau gitu. Terima kasih Bu Ayu Purwarianti untuk waktunya bincang-bincang dengan podcast Uang Bicara pada hari ini. Salam sehat dan sukses selalu Ibu Ayu. Siap. Terima kasih Mbak Terima Alin. kasih. Sampai jumpa.